Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, balik lagi dengan saya, Andra Enis Tepu, mahasiswa Rekayasa Perancangan Mekanik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di episode keempat, yaitu episode list dan array dalam pemrograman komputer. Nah, apa sih list dan array itu? Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke materinya. Oke? Nah, sebelum itu ada tujuan. Apa sih tujuan mempelajari list dan array? Adalah untuk menyimpan dan mengelola kumpulan data secara efisien dalam satu wadah, yang membuat kode lebih ringkas, mudah dibaca, dan memungkinkan operasi data yang cepat. Pemahaman akan kedua struktur data ini sangat fundamental dalam pemrograman, dan menjadi dasar untuk membangun aplikasi yang lebih kompleks, karena memungkinkan penyimpanan data dengan berbagai tipe dan operasi pengolahan data secara kolektif. Oke, nah sekarang itu ada yang list. Pertama, list dalam dalam pemrograman komputer, list adalah tipe data koleksi yang menyimpan daftar nilai atau objek yang dapat diubah atau mutable dan memiliki urutan yang jelas. Nah, apa sih karakter utama list? Nah, yang pertama itu ada fleksibel dan dapat diubah. Memiliki panjang dinamis yang bisa bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. Yang kedua ada terurut. Elemen-elemen dalam list memiliki urutan tertentu dan posisi yang bisa diakses menggunakan nomor indeksnya. Nah, yang ketiga itu ada dapat menampung berbagai tipe data. Dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda-beda seperti angka, 123, teks, berupa kata, atau bahkan objek lain. Nah, yang selanjutnya ada indeks dimulai dari 0. Elemen pertama dalam list selalu memiliki indeks 0. Elemen kedua memiliki indeks 1 dan seterusnya. Jadi di dalam list itu kita memulai angkanya dari 0, teman-teman, bukan 1. Seperti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan list biasanya didefinisikan dengan menggunakan tanda kurung siku. Seperti ini ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada array. Dalam pemrograman komputer, array atau larik adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen data dengan tipe yang sama di lokasi memori yang berurutan, di bawah satu nama variabel. Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks yang merupakan nomor urut posisi elemen tersebut. Dan biasanya indeks ini dimulai dari 0. Ya, sama dengan list. Karakteristik array yaitu tipe data sama dan lokasi berurutan. Oke. Di sini ada analogi umum array. Analogi umum untuk array adalah deretan kotak penyimpanan atau rak buku tempat setiap kotak atau rak menyimpan satu jenis data seperti buku dengan urutan yang teratur dan dapat diakses menggunakan nomor posisi atau indeksnya. Ini mungkin seperti kita di perpustakaan, jika ingin mencari buku, kita akan mencari buku tersebut sesuai nomor posisi atau indeksnya. Oke. Nah, sebelum masuk ke pengaplikasiannya, di sini kita akan membuat proyek terlebih dahulu ya, teman-teman. Nama proyek itu Project Guess Recipe Ingredients. Nah, sebelum masuk ke pengaplikasian proyek tersebut juga, kita akan memahami terlebih dahulu proyek itu di flowchart. So, let's go guys. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di flowchart-nya. Sekarang itu kita akan memahami flowchart-nya terlebih dahulu. Oke, di sini. Nah, ini kursor saya. Nah, pada project kali ini diawali dengan start, lalu create ingredient list. Setelah itu set score to 0. Greet user speak about the cooker's recipe. Selanjutnya ada export first ingredients. Nah, setelah itu ada dua cabang, yaitu ingredients 1 in ingredient list. Jika yes, print success message. Lalu add 1 to the score. Jika no, print error message. Nah, selanjutnya ada S for second ingredients. Nah, jika yes, print success message. Terus add 1 to the score. Jika no, print error message. Dan yang ketiga,
ask for third ingredients. Jika yes, print success message, add 1 to the score. Jika no, print error message. Selanjutnya ada say game over, print the score. Dan yang terakhir, print the ingredient list. Oke, sekarang yang pertama itu kita akan langsung menerapkan ini ke Scratch. Nah, sekarang kita sudah berada di Scratch. Sebelum masuk ke project guess recipe ingredients, yang pertama kita akan menjalankan project list dan array terlebih dahulu. Nah, untuk project list dan array seperti biasa, nah kita menginput kota ini terlebih dahulu ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita pergi ke opsi variables dan kita di sini akan membuat make a block terlebih dahulu. Nah, block name, oke. Wait, no. Salah, cowok, bukan. Nah, ini yang perlu di... Oke, teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke opsi variables dan make a list. Oke, di sini kita akan menginput groceries. Oke, groceries itu tempat menjual bahan-bahan pokok seperti beras, minyak, dan lain-lain. Nice. Oke. Sekarang kita tambahkan opsi dengan memencet tanda plus ya di samping kata length. Oke. Nah, mungkin yang pertama kita masukkan itu mungkin beras. Oke, beras, enter. Yang kedua mungkin gula. Yang ketiga minyak. Oke, yang seterusnya mungkin ada tepung. Nah, mungkin cukup sampai 4 saja terlebih dahulu. Lalu mari kita jalankan. Seperti biasa kita ke opsi looks, ambil say variables. Oke. Lalu kita lalu kita add no. Oke. Nah, sekarang mari kita jalankan. Nah, si kucing atau outputnya akan mengatakan beras karena item 1 of groceries, yaitu beras. Sekarang kalau kita ubah misalkan jadi 2, kita jalankan. Nah, gula. Outputnya akan menjadi gula karena item kedua di groceries adalah gula. Sekarang mari kita masukkan sesuatu ke dalamnya. Mungkin susu. Oke, sekarang mari kita jalankan. Nah, akan otomatis masuk ke dalam groceries. Oke, dan sekarang kita akan masukkan replace. Misalkan kita ingin mereplace item 1 dengan kopi. Oke, kita pindahkan sebentar. Oke, kita jalankan. Nah, akan
otomatis terganti oleh kopi karena kita mereplace item 1 dengan kopi. Oke, sekarang mari kita masuk ke project guest recipe ingredients. Oke, karena kita akan masuk ke project guest recipe ingredients, jadi untuk project yang pertama kita hide dulu. Ini kita pindahkan. Kita ada masalah sedikit. Untuk membuat project guest recipe ingredients seperti biasa, yang pertama kita mengambil opsi when there is a click, lalu pergi ke variables, make a list, lalu kita buat list bahan. Oke. List bahan sudah masuk. Sekarang kita masukkan ini misalnya ada seperti yang tadi saja, gula, itu telur, susu. Oke, nah setelah nanti harus kita itu gula. Oke, setelah itu kita pergi ke opsi list, masih opsi variables. Oke. Masukkan, kita ubah jadi list bahan. Oke, ini variables. Kita buat score. Wait. Kenapa? Oke. Selanjutnya kita masukkan C. Seperti biasa teman-teman, kalian bisa menyimak saja karena saya tidak bisa menjelaskannya secara panjang lebar supaya tidak berbelit-belit. Jadi mungkin teman-teman bisa menonton dan memahami saja. Oke.
space. Nah, selanjutnya kita masukkan wait ini 3 detik, 3, 2, 3 detik cukup. Yes. Kita tanyakan apa bahan pertama, karena di sini project itu project game specific ingredients, jadi ini seperti game yang mana itu yang pertama sama dengan game tempat menambah bahan sementara anda 3 kali. Nah, yang pertama itu kita tanyakan apa bahan pertama. Oke, selanjutnya set. Nah, sebelum itu bahan, kita masukkan dulu bahan satu, bahan satu, kita masukkan ensure, kita pergi ke control, kita pergi ke if else. Oke. Setelah itu kita masukkan save, kita masukkan join, terus sekali kita masukkan join lagi, ada dalam list. Terus kita masukkan change dan satu else, kita masukkan sayang sekali. Oke. 2 detik, lalu kita ulang. Oke, sekarang masukkan bahan 2 dan bahan 3. Sekarang kita ulang seperti ini. Sini yes. Bahan kedua. So,
Nah, teman-teman, jadi project gas recipe ingredients-nya sudah selesai, sudah jadi, bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman perhatikan. Sekarang kita sambungkan. Oke, sekarang mari kita jalan. Selamat datang di game nama bahan-bahan tiga kali. Oke, apa bahan pertama? Gula. Betul sekali, gula ada dalam list. Apa bahan kedua? Tepung. Sayang sekali, kita salah guys. Oke. Apa bahan pertama gula. Bahan kedua susu. Oke, sayang sekali kita salah. Apa bahan ketiga? Gula, susu, tepung, mungkin tepung. Oke, game over. Oke, programnya jalan, tapi sayang sekali saya mendapatkan skor 0. Oke, sekarang mari kita jalankan project list dan array dan guess recipe ingredients di Replit. Oke, sudah masuk ke Replit. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Replit yaitu Python. Nah sekarang kita akan jalankan program list dan array terlebih dahulu, baru kita akan jalankan project guess recipe ingredients. Oke, pertama kita akan jalankan project list dan array. Oke, ini kita menjalankan project list dan array-nya memakai grocery list seperti yang berada di scratch tadi. Grocery underscore list. Download. Lalu egg. Buat oke, enter. Temperatur sport list. Oke, sekarang kita buat temperatur list atau temperatur suhu ya, 20 in 21. Oke, lalu print grocery list, grocery underscore list titik kurung, enter. Kita print kurung len kurung grocery. Oke, len grocery list. Oke, enter. Kita print juga temperatur listnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Print grocery list. Print. Sekarang kita print temperatur list. Kita masukkan misalnya itu milk egg bread. Oke teman-teman, maaf karena ada sedikit kendala jaringan, jadi kita lanjut.
Oke. Oke, di sini kita buat break. Terus oke, mungkin di sini kita buat cake. Oke, sekarang kita jalankan konsol. Oke, kita ulangi ya teman-teman. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, dia ada milk, egg, butter, ada 3, 20, 21, dan milk, bread, butter, dan cake. Karena di nomor 1 itu kita itu menambahkan cake. Oke. Terus release 1 bread. Oh, karena di nomor 1 itu kita menambahkan bread ya. Ini 0 dan ini 1. Yang 1 itu egg. Makanya di sini egg itu berubah jadi bread. Oke. Sekarang kita akan menjalankan project guess ingredients. Oke, sekarang mari kita jalankan. Kita hapus dulu. Oke, sekarang mari kita jalankan project guess recipe ingredients. Oke. Pertama itu time.
Bisa silakan. Oke, bisa silakan. Oke. Gula, tepung, telur, gula, gula, tepung, telur. Oke, kita ulang ya. Gula, tepung, telur, gula,
Oke, karena programnya sudah berjalan dengan baik, jadi saya ucapkan terima kasih. Dadah.